Ya, eh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang ya, menjelang sore. Eh, Teman-teman yang ada di ruang Zoom ini, ya, pada eh, siang hari ini kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas izinnya lah sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan ini dalam eh, kegiatan konferensi internasional ya, eh, yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Eh, Dalam hari ini program riset berbasis bahasa dan sastra. Nah, baik, untuk memanfaatkan waktu dengan baik, pada hari ini ada tiga finalis kita, ada tiga pemakala. Yang pertama itu eh, Pak Rizal Alamsa dan Juliana Kristianti. Apa kabar? Sehat? Baik. Uh, ini akan membawakan topik tentang discipline use of language among the youth of the Makassar Ethnic Group in Makassar City, Sulawesi. Ini tentang uh, bagaimana penggunaan bahasa Makassar ya di kalangan remaja atau anak muda. Nah, baik untuk memanfaatkan waktu, kami silakan waktu 10 menit aja ya, maksimal 10 menit. Siap, siap. Ya baik. Silakan Pak Rizal. Baik, terima kasih Bapak Sri. Izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Om Swastiastu, Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo salam Buddhaya, satu Om Salam Kebajikan, Rahayu. Baik ya. Dinyalain? Dinyalain? Ya, dinyalain. Siang. Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Yuliana Krisdayanti bersama Rizal Rizal Alamsa Alam Amal. Saamal. Kami dari Universitas Gajah Mada hari ini akan mempresentasikan mengenai penyusutan penggunaan bahasa Makassar di kalangan generasi muda di Sulawesi Selatan. Begitu. Terutama Terutama khususnya lokasinya di lokasinya di Makassar. Makassar. Sebenarnya ini adalah Sebenarnya ini adalah penelitian penelitian kami kecil yang kami yang harapannya harapannya nanti nanti bisa menjadi pemicu untuk penelitian-penelitian selanjutnya. selanjutnya gitu. Nah, kenapa Nah, kami kenapa kok kami kok memilih memilih topik topik ini? ini? Jadi ini Jadi ini berangkat dari berangkat dari keresahan kami keresahan yang kami yang melihat banyak banyak generasi generasi muda, terutama di Makassar, yang sudah tidak bisa menggunakan bahasa Makassar seperti itu. Nah, Nah, alasannya adalah mereka ini terpapar terpapar game game online, online, terus terus juga juga terpapar budaya globalisasi, globalisasi yang yang akhirnya akhirnya mereka mereka lebih lebih banyak banyak menggunakan menggunakan bahasa bahasa Indonesia Indonesia dan dan bahasa bahasa asing. asing begitu. Jadi Jadi tujuan tujuan penelitian penelitian kami kami ini uh, mencari mencari atau atau mengetes mengetes bagaimana bagaimana kemampuan kemampuan kosakata kosakata generasi generasi muda muda yang yang ada ada di di Makassar Makassar ini ini terhadap terhadap penggunaan penggunaan bahasa bahasa Makassar Makassar di di kehidupan kehidupan mereka mereka sehari-hari. sehari-hari. Kemudian Kemudian kami kami juga juga mencari mencari tahu tahu faktor faktor apa apa sih sih yang yang menyebabkan menyebabkan sebenarnya sebenarnya penyusutan penyusutan bahasa bahasa Makassar Makassar di di kalangan kalangan generasi generasi muda muda itu. itu. Nah, Nah, penelitian penelitian kami kami ini ini adalah adalah penelitian penelitian deskriptif deskriptif kualitatif, kualitatif, di di mana mana dalam dalam mengambil mengambil datanya datanya kami kami menggunakan menggunakan kuesioner kuesioner yang kami bagikan ke generasi muda yang ada di Makassar. Kami membagikan kuesioner itu ke anak-anak SMA yang yang tersebar tersebar di sekolah-sekolah di Makassar yang yang usianya usianya antara antara 15 15 sampai sampai 19 19 tahun tahun gitu. Nah, Nah, ini ini untuk untuk hasil hasil dari dari temuan kami akan disampaikan oleh Rizal. Silakan gitu. Jadi kami mengevaluasi dari hasil yang saya paparkan adalah hasil. Oke. Ya, ini adalah hasil kuesioner kami. Kami mengevaluasi bagaimana pengetahuan kosakata mereka yang kami suruh untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Makassar. Ini adalah list Swedish word yang ada dan kami membagikan, mengklasifikasikan uh, kosakata ke 4 kelas kata. Ada subjek, kemudian ada noun, ada adjektif, dan ada verb. Kemudian untuk uh, penjelasannya, jadi untuk kelas kata subjek, kata yang paling familiar bagi mereka adalah kata saya yang kemudian mampu diterjemahkan ke dalam bahasa Makassar. Jadi kami membagikan ke 66 responden dan sekitar 50 informan
dapat menerjemahkan ke dalam bahasa Makassar. Kemudian untuk kata yang paling sedikit untuk mereka terjemahkan adalah kata mereka, kami atau kita dan dia. Hanya sekitar 17% dari 17 eh, partisipan yang mampu menerjemahkan ke dalam bahasa Makassar. Kemudian untuk kelas kata kerja ada kata makan, kemudian ada kata berjalan. Sekitar 50 responden dari mereka mampu menerjemahkan ke dalam bahasa eh, Makassar. Kemudian kata yang paling sedikit mereka ketahui adalah kata eh, menghapus. Hanya 16 orang dari mereka yang mampu menerjemahkan ke dalam bahasa Makassar. Untuk kata sifat sendiri ada kata marah dan kata ganteng. Ada sekitar untuk kata ganteng sendiri ada 50 orang dari mereka yang mampu menerjemahkan ke dalam bahasa Makassar, dan hanya untuk kata marah ada 60 orang yang mampu menerjemahkan ke dalam bahasa Makassar. Dan untuk kata adjektif sendiri mereka kata yang paling sedikit mereka kata adalah kata warna. Ke dalam kata warna itu ada kata kata hijau, kemudian blue and yellow. Hanya sekitar 17 orang dari mereka yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Makassar. Kemudian terakhir ada kelas kata noun. Untuk kelas kata noun, kata rumah, 100% responden dari mereka mampu menerjemahkan ke dalam bahasa Makassar. Dan mobil atau mobil juga 100% dari mereka mampu menerjemahkan ke dalam bahasa Makassar. Dan yang paling sedikit adalah eh, kata buku. Buku hanya 17 orang dari mereka yang mampu menerjemahkan ke dalam bahasa Makassar. Ya, untuk eh, untuk penelitian sendiri subjeknya eh, mereka jadi responden kami 77% dari mereka lahir di Kota Makassar. Yang ini mengindikasikan bahwa Kota Makassar memiliki kebudayaan yang harusnya bisa untuk dipertahankan. Kemudian sayangnya eh, hanya 5% dari mereka yang menggunakan bahasa Makassar sehari-hari. Uh, Kemudian sisanya less than half of the respondents, 54.55%, mereka mengatakan bahwa orang tuanya, jadi sekitar 50% dari mereka orang tuanya menggunakan bahasa Makassar. Jadi sisanya mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk daily communication. Kemudian kami faktor yang menyebabkan terjadinya penyusutan. Jadi kami memberikan beberapa pertanyaan sehingga kami mendapatkan ada sekitar 8 kategori. Ya, yang pertama adalah education policies, di mana bahasa Makassar saat ini sudah tidak lagi menjadi fokus pembelajaran di sekolah. Jadi impact-nya reduce interest and engagement in Makassaris. Kemudian kategori yang kedua eh, pergantian prioritas bahasa. Jadi bahasa Makassar sekarang sudah tidak menjadi prioritas dalam penggunaan sehari-hari. Kemudian itu yang menyebabkan penyusutan ini terjadi. Kemudian yang ketiga adalah ada social attitudes. Kemudian yang paling besar adalah faktor permainan game online. Jadi karena game online ini ada, kemudian mereka menggunakan bahasa Inggris, sehingga bahasa-bahasa seperti bahasa Makassar sudah tidak digunakan lagi. Kemudian adanya negatif uh, perspektif, adanya negatif perception yang mengatakan bahwa menggunakan bahasa Makassar adalah bahasa yang kasar. Jadi mereka tidak menggunakan itu lagi. Kemudian ada sosial media impact, dan ada perkembangan teknologi, dan satu lagi terakhir adalah uh, pengaruh dari uh, komunitas luar yang masuk dan tinggal di Kota Makassar. Ya. Jadi penurunan penggunaan bahasa Makassar di kalangan generasi muda memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan karya sastra lisan dan tulisan di daerah Makassar. Karya sastra dalam bahasa Makassar seperti Aru, Royong, Sinrili, Dongang-dongang, dan Pakyek Bunting merupakan bagian integral dari warisan budaya lokal. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 70% responden kami
itu tidak familiar dengan karya sastra yang ada, yang saya sebutkan tadi, seperti Aru, Royo, Henry, Dongan-Dongan, dan Pakia Bunting. Penurunan pengetahuan dan minat terhadap karya sastra dalam bahasa Makassar di kalangan generasi muda menandakan pergeseran besar dalam keterlibatan budaya. Menurunkan penggunaan bahasa Makassar di kalangan generasi muda juga mengancam pelestarian dan pengembangan karya sastra lokal yang tentunya kita ketahui bahwa karya sastra lokal memiliki nilai historis yang tinggi untuk mencerminkan identitas dan sejarah budaya masyarakat Makassar. Kemudian pengetahuan dan penghormatan terhadap karya sastra sangat penting untuk menjaga keberagaman budaya dan keberagaman bahasa kita. Ya baik, 5 menit lagi. Baik, jadi sebenarnya penggunaan bahasa Makassar di generasi muda ini sangat menurun begitu, sangat menurun, sangat tergerus dan mayoritas generasi muda ini sudah tidak familiar dengan bahasa Makassar. Seperti tadi yang disampaikan oleh Rizal, 70% generasi muda di Makassar berdasarkan penelitian kami, mereka sudah tidak menggunakan bahasa Makassar di kehidupan sehari-hari begitu. Nah, tentunya ini berdampak ke berbagai faktor dan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pendidikan, lingkungan sosial, budaya, dan juga perubahan penggunaan teknologi yang itu mempengaruhi cara generasi muda ini berkomunikasi gitu. Jadi menurut kami ini sesuatu yang sangat disayangkan sehingga kami berharap penelitian kami ini mampu menjadi pembuka atau mampu mendorong pemerintah dalam membuat kebijakan yang bisa meningkatkan penggunaan bahasa Makassar di kalangan generasi muda di Makassar. Sekian, terima kasih. Ya, baik sudah selesai. Uh, baik, presentasenya sudah selesai untuk finalis yang pertama. Nah, kita tampilkan semua saja dulu ya ketiga, baru kita buka pertanyaan kan. Ya baik, terima kasih